Heru Budi Hartono, PLT Gubernur DKI Jakarta yang tidak dipilih oleh rakyat, ini harus selalu mendapat penekanan ya, agar Heru Budi harus berhati-hati. Jangan sampai merasa dia seolah-olah mendapat legitimasi dari rakyat. Tidak, Anda tidak mendapat legitimasi dari warga Jakarta. Anda ditunjuk oleh Pak Jokowi. Dan juga ada sorotan teman-teman terkait kebijakan dari Heru Budi Hartono yang kemarin membuka posko pengaduan warga DKI Jakarta. Jadi warga yang ingin mengadu persoalannya ini bisa datang ke balai kota, di sana disediakan bangku-bangku, silahkan melakukan pengaduan, dan itu dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Jadi ini 1 jam ya, 1 jam warga ini bisa mengadukan ke sana. Nah itu teman-teman bedanya antara kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan yang menggunakan sistem IT dengan yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono yang ini melanjutkan program dari Ahok, program dari Pak Jokowi waktu menjadi gubernur, menerima pengaduan dari masyarakat. Seperti sudah bisa kita duga dari sebelum-sebelumnya, karena Heru Budi ini tentu kita tahu sendiri bahwa dia adalah orangnya Jokowi, bahkan bisa dikatakan juga Ahokers, orangnya Ahok. Tentu kebijakan-kebijakannya ya akan senada. Bahkan dalam bahasa media dia menyebutkan rela memunculkan lagi program-program di zamannya Ahok. Ya saya kira bukan rela, mungkin ya SOP saja itu. Memang harus dilakukan seperti itu, atau pesanan barangkali begitu ya. Ya tolonglah, ini kan pendapat rakyat jelata, tolong diberikan penjelasan yang masuk akal juga untuk rakyat. Nah, terkait apa yang dilakukan oleh gubernur yang baru ini dikritik oleh Partai Demokrat. Politisi Partai Demokrat mengkritik kepada Gubernur Heru Budi Hartono ini jangan banyak tingkah teman-teman, karena harus tahu diri dia dipilih menjadi gubernur itu bukan dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah. Ya nampak sekali gimmicknya gitu, nanti kan mudah ditangkap oleh wartawan. Saya sih khawatirnya nanti Heru Budi ikut-ikut juga gayanya Ahok marah-marah ke warga Jakarta ya. Benar-benar plak-koplak gubernur ini. Bagaimana tidak koplak? Seorang gubernur yang tak dipilih oleh rakyat, yang dipilih oleh Pak Lurah, dipilih oleh Ahok barangkali, berkomentar bahwa serukan kerja dari rumah saja jika hujan lebat guyur Jakarta. Pertanyaannya, Bapak Gubernur giveaway, apakah Bapak bisa memprediksi bahwa hujan datangnya itu sebelum karyawan berangkat kerja? Bapak itu gubernur apa pemegang remote Rara, Pak Gubernur giveaway? Belum lagi jika karyawan sore katakanlah jam 4 gitu hujan gede, hujan lebat, lalu bagaimana harus kerja dari rumah, work from home, ketika karyawan jam 4 sore sudah sampai kantor, bahkan bersiap untuk pulang? Apakah disuruh nginep semalaman di kantor Bapak Gubernur giveaway? Padahal kita tahu para sobat, baru beberapa hari yang lalu Gubernur giveaway ini mengatakan saya tidak bisa merangkai kata-kata, maunya nyindir Mas Anies Baswedan, saya maunya kerja. Lah ini kerja macam apa Pak Gubernur giveaway? Jika kau hanya bilang sudahlah kerja di rumah saja jika hujan lebat guyur Jakarta, apakah itu yang dinamakan solusi? Apakah itu solusi Bapak Gubernur giveaway? Garjab Heru Budi Hartono kerjakan tugas Anies Baswedan dan Jokowi soal kemacetan dan integrasi MRT. Sepekan bekerja sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung mengerjakan tugas yang diberikan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan sebagai pendahulunya. Di antara sekian permasalahan yang dibebankan kepada Heru, Jokowi menekankan soal kemacetan yang harus segera diselesaikan.
Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan, kata Jokowi di Istana Negara Jakarta. Sementara terkait lalu lintas Jakarta, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan mewariskan kelanjutan integrasi MRT di Jakarta. Dalam dokumen RPD 2023-2026 yang diterima tribunjakarta.com, Anies menyebutkan penyediaan akses transportasi umum bisa menghidupkan kawasan JIS. Apalagi stadion yang menjadi ikon baru ibu kota dibangun dengan konsep green building. Akses dari dan menuju kawasan juga akan terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti BRT, MRT, dan LRT yang terhubung dengan akses pejalan kaki yang memadai, tulis Anies dalam pergub itu. Gerak cepat alias gercep, Heru langsung berupaya menyelesaikan dua isu utama ibu kota tersebut. Pria 56 tahun itu langsung menginstruksikan jajaran dinas perhubungan untuk bisa mengurangi kemacetan Jakarta. Sementara untuk persoalan transportasi, Heru sampai menyambangi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal investasi MRT. Heru memberi perintah atau arahan kepada jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, lalu lintas Jakarta bisa dikendalikan. Tujuannya agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bermobilisasi. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, menciptakan kondisi dan situasi lalu lintas yang tertib serta aman. Dan ini harus dipersiapkan dengan baik. Seluruh aspek kenyamanan berlalu lintas bagi masyarakat serta pengguna jalan merupakan hal penting yang harus dikoordinasikan secara profesional dan terukur dengan berbagai pihak terkait, kata Heru saat apel dengan jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat. Heru juga berbicara tentang komitmen untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang terintegrasi untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas warga sekaligus mendorong penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang mengintegrasi transportasi antar moda, tetapi juga integrasi layanan tiketing, pengurangan U-turn hingga penerapan jalan satu arah pada jam-jam tertentu adalah beberapa upaya pemerintah DKI Jakarta untuk menangani kemacetan lalu lintas dalam 2 tahun ke depan. Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik jajaran Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya sangat dibutuhkan lantaran berdampak dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan semua pihak pemangku kepentingan kota yang telah bersinergi mewujudkan kelancaran lalu lintas kota Jakarta. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh petugas dan personal yang terlibat dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Perintah soal mengurai kemacetan di Jakarta itu pun ditindaklanjuti Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syarifuddin Lipoyoto, dengan mengerahkan 825 personel administrasi untuk turun ke jalan mengatur lalu lintas pada jam sibuk pada pukul 6.30 sampai jam 9. Setelahnya para pekerja kantoran itu baru masuk kantor. Sebelum mengatur lalu lintas, pekerja administrasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan dibekali pengetahuan soal mengatur lalu lintas. Soal MRT, Heru juga menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta Pusat. Heru lebih banyak berbicara soal investasi dan lanjutan tahap pembangunan MRT Jakarta. Kami banyak bicara berkaitan dengan angkutan umum massal, yakni bahwa MRT sudah tahap 1 dan tahap 2. Lalu yang menggembirakan adalah untuk MRT investornya bukan saja Jepang, tetapi sudah ada dari Korea dan dari United Kingdom, UK Inggris. Oleh karena itu kita diharapkan dalam kegiatan G20 nanti kita akan melakukan MOU dengan ketiga negara tersebut, kata Heru di lokasi.